bantu slide ya. Jadi selama ini memang saya fokus untuk masalah-masalah sejarah kebencanaan di Sulawesi Tengah, terutama yang terkait dengan aktivitas sesar Palu Koro. Kalau riset-riset langsungnya itu ya teman-teman dari Jawa yang lakukan. Kami di sini hanya menelusuri kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Kalau di Sulawesi Tengah khususnya itu sesar Palu Koro, ya orang mengatakan bahwa mungkin sesar teraktif di Indonesia sekarang. Tolong lanjut. Dan sudah berulang kali menimbulkan gempa besar yang merusak. Nah, yang pertama yang tercatat itu adalah yang 1907, kemudian 1909 itu di darat, kemudian 2005, 2012, nah, kemudian yang menimbulkan tsunami itu 1 Desember 1927, lanjut, Sebentar Pak, lagi stuck, kenapa? Nah, di 1 Desember 27 ini dasar laut Teluk Palu itu khususnya di Talise sempat mengalami penurunan sejauh 12 meter ya, jadi semakin dalam. Ya. Yang ini Pak, slide yang keempat. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Yang ini Pak. Lanjut. Berikutnya. Ya. Lanjut lagi. Ya, kemudian 1938 di sini ada beberapa kampung yang hilang. Ya, misalnya Kampung Omboro yang ada di Teluk Palu bagian timur, separuh hilang. Lalu di Saluran juga separuh hilang. Sudah hilang. Halo? Ya Pak. Ya, lanjut. Slide-nya, gambarnya. Ada masalah kelihatan saat ini tiba-tiba slide-nya menghilang. Sebentar saya lagi coba upload ulang. Udah Pak, ini saya coba. Hah? Udah belum? Udah. Ya dari Mas Aldi saja ya. Ya, silakan Pak. Siap. Slide berapa Pak? Yang itu. Slide yang ini. Slide 4 aja. Ini recording. Ini Pak ya? Iya, di posisi tadi. Ya. Ya, silakan Pak, silakan. Pak Abdullah, Pak. Pak Abdullah, silakan Pak Abdullah. Ini ada masalah. Mic-nya di mute. Udah. Halo? Iya. Halo? Iya, Pak, sudah dengar, Pak. Ya, slide-nya belum muncul. Di saya udah kelihatan, Pak. Hah? Di saya sudah kelihatan. Saya slide-nya tidak. Oh.
Belum kelihatan. Teman-teman lain juga kelihatan kayaknya. Saya kelihatan ini. Di Juga kelihatan. halo, Halo Pak, udah Pak. Kelihatan nggak Pak? Ini. Nggak kelihatan ya? Nih Pak, sudah Pak? Halo, Kelihatan Mas. oke. Lanjut Pak. Pak Abdullah udah kelihatan belum tidak, belum kelihatan. slide-nya? Oh. Yang lain kelihatan, Pak. Oh, begitu. Ini kelihatan. Ya, kelihatan. Kalau begitu saya bicara saja ya. Aktivitas Sesar Palu Koro 20 Mei 1938 jam 1 malam terjadi lagi dan menimbulkan tsunami. Tetapi beberapa jam kemudian di pagi menjelang siang di leher Sulawesi bagian timur juga terjadi gempa besar dan tsunami yang diakibatkan oleh sesar Tokararu. Jadi hanya selisih jam tapi dengan tanggal yang sama. Kemudian yang menarik di sini adalah yang kami istilahkan adalah selain korban jiwa manusia dan material, ada perubahan bentang alam. Yakni sebagian daratan pantai menjadi dasar laut, tetapi ada juga dasar laut yang terangkat dan timbul sebuah pulau yang namanya Pulau Makakata, ya, Pulau Makakata yang ada di sebelah timur Kota Parigi. Dan pulau-pulau uplift ini yang terjadi ketika terjadi gempa itu ada beberapa di wilayah perairan Laut Sulawesi Tengah. Nah, kemudian 1 Januari 1996 terjadi lagi gempa dan tsunami yang kita sebut Tonggolo Bibi. Di sini ada juga kampung yang hilang, satu desa malah namanya Desa Kambayang. Nah, ada di foto di situ yang batu-batu karang yang kelihatan itu adalah bekas-bekas pondasi rumah, ya, bekas kampung yang sudah menjadi dasar laut. Tapi anehnya ada juga kampung yang hilang namanya Desa Malino, ya, yang ada saya berdiri dengan orang tua berdua itu, ada mobil Avanza juga di situ. Itu adalah kampung yang dulunya mengalami downlift dan beberapa waktu kemudian terangkat kembali dan pulih seperti semula, seperti yang tampak di foto tersebut. Ya. Kemudian ketika terjadi gempa Tojo tanggal 15 Agustus 2002 ada juga uplift dasar laut terangkat seperti yang saya tunjuk di foto itu. Ya. Kemudian terjadi lagi gempa Tonggolo Bibi. Maaf, yang tadi itu 15 Agustus 1968, yang Tonggolo Bibi ini 1 Januari 1996. Nah, di sini luar biasa perubahan bentang alam, ada kampung yang hilang seperti yang ada dalam lingkaran merah itu mengalami downlift pantainya menjadi dasar laut, tetapi ada juga kampung yang hilang karena warganya trauma. Seperti ada rumah-rumah kosong yang sudah tua itu, orangnya sudah pada pergi, sementara orang baru juga takut untuk tinggal di situ. Ya. Kalau yang tampak sekarang ini adalah 20 Mei 1938. Coba lanjut lagi. Lanjut. Ini slide-nya sudah muncul di laptop saya. Oke. Nah, yang sekarang ini adalah Desa Kambayang yang hilang, ya. Ketika terjadi gempa dan tsunami 15 Agustus 1968. Lanjut ke slide berikutnya.
Ini Pak, gempa Tojo. Belum muncul sama saya gempa Tojo ya. Lanjut ke gempa Tojo saja ya. Ini Tojo Pak. Sudah Pak. Tambu ini. Oh ya. Lanjut lagi ke gempa Tonggolo Bibi. Ya. Ya. Ya, Tonggolo Bibi ini adalah foto yang pertama ini adalah bekas permukiman yang mengalami downlift sehingga air laut naik dan masyarakat di sana lahannya menjadi tambak ya. Demikian pula bekas-bekas sawah yang ada di bawah itu berubah menjadi tambak ketika tsunami naik dan air lautnya tidak bisa kembali lagi. Yang saya lingkari merah itu adalah kampung yang hilang ya, karena kampung itu sudah menjadi dasar laut sekarang. Ada 2 atau 3 kampung seperti ini ketika terjadi gempa dan tsunami Tonggolo Bibi 1 Januari 1996 di beberapa desa ya. Saya kasih istilah kampung yang hilang. Lanjut. Lanjut ke slide berikutnya. Udah nih Pak, Palu Koro Volmoves Pak. Oke. Nah, ini adalah gempa yang terjadi pada 28 September 2018 dengan magnitudo 7,4 ya. Kami memberi nama panca bencana alam. Kenapa? Karena ada 5 jenis bencana alam yang muncul, yang merusak, yang membunuh pada saat itu, yakni gempa dan sesarnya sendiri, kemudian tsunami, likuifaksi, downlift, dan longsor. Di samping itu masih ada bencana susulan, yakni kebakaran dan sedimentasi yang menutup sudah 1 kampung yang tertutup sekarang, ya namanya Desa Bangga, ya, dengan korban jiwa seperti yang tampak di slide tersebut. Dan juga ada beberapa orang hilang, sekitar 705 orang yang hilang, apakah dia ditelan lumpur likuifaksi, atau di dasar laut di bawah tsunami, atau ikut di kapal pesawat Hercules dan tidak balik ke Palu. Ya. Karena semua pada galau pada saat itu, pusing, yang penting bisa tinggalkan Palu, terpisah dengan keluarganya, naik di Hercules, mungkin ke Makassar, ke Jakarta, di sana tidak ada keluarga, dan tidak tahu nasibnya. Lanjut. Lambat sekali ya. Nah, beberapa makalah teman-teman memperkirakan magnitudo, intensitas gempa Palu itu 9. Sementara menurut tabel yang dikeluarkan oleh BMKG ini, kalau kita konversi intensity modified Mercalli ke magnitudo itu gempa 7,4 ya tentu ekuivalen dengan intensitas 10 atau sangat hebat ya. Sementara makalah-makalah yang telah ditulis itu menyebutnya intensitas 9. Kami sendiri melihat di lapangan dan sesuai dengan tabel ini ya intensitasnya itu 10 angka Romawi. Lanjut. Nah, ini adalah peta intensitas yang sempat keluar pasca gempa 28 September. Ada yang pertama dikeluarkan oleh BMKG, ini hanya lingkaran saja. Nah, beberapa waktu kemudian muncul yang elips ini. Kenapa agak keliru yang lingkaran ini? Karena memang pusat gempanya itu bukan titik. Andai kata pusat gempa berbentuk titik, maka peta intensitasnya tentu lingkaran-lingkaran di sekitar pusat gempa. Tetapi pusat gempa ini adalah sebuah garis sepanjang 156 km. Seperti pada peta yang
Pak Abdul. Bisa dianggap sebagai pusat gempa semuanya sepanjang 156, sehingga intensitasnya itu dia punya bentuk peta seperti elips, ya, tidak berbentuk lingkaran. Jadi pusat gempa di sini agak beda dengan yang lain, meskipun ketika menentukan epi karena menggunakan metode lingkaran minimal 3 lingkaran, ya tetap titik pusat gempanya. Tapi fakta di lapangan pusat gempa itu berbentuk garis sepanjang 156 km. Dengan demikian peta intensitasnya juga ya seperti yang dikeluarkan oleh USGS, tidak seperti yang dikeluarkan oleh BMKG. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk sesar Palu Koro di bagian utara, ya, di Kabupaten Donggala ini. Ini hanya sebagian saja yang saya tampilkan. Ada yang membelah rumah, membelah sungai, membelah lapangan, membelah lereng, ya. Ini yang di bagian utara, bagian dari 156 km tadi. Lanjut. Ini sesar Palu Koro yang membelah kota Palu. Ini ada aspal yang terangkat di Jalan Paranjakaya. Kemudian di foto tengah ini jalan lurus menjadi siksak, ya, bagian tengah itu Jalan Diponegoro. Kemudian gambar yang ketiga ini Jalan Cemara yang tadinya juga lurus menjadi siksak dengan selisih pergeseran sekitar 5 meter 50 cm, 5,5 meter, ya. Nah, gitu. Ini sesar, sebagian sesar yang memotong jalan di dalam kota. Lanjut. Kemudian di bagian selatan ini di Kabupaten Sigi, ini ada rumah panggung. Pas di bawah rumah ini sesar Palu Koro bergeser sejauh 5 meter. Jadi rumah ini sebenarnya tidak bergeser ke belakang, tapi dia tetap di posisinya. Permukaan bumi lah yang sebelah selatan ini yang bergeser ke utara, sehingga tiang-tiang rumah ini patah, ya, dan kemudian rumahnya duduk. Kemudian gambar yang sebelah kanan ini, sebelah atas, itu tadinya jalan lurus dan rata, kemudian dipotong oleh sesar Palu Koro dan selisih ketinggian jalan ini ya menjadi 5 meter. Kemudian foto yang di bawah ini juga itu bagian dari sesar Palu Koro yang berbentuk vertikal, ya, berbentuk vertikal, dan bunga-bunga yang ada di depan gereja ini di atas gereja BK tadinya rata dengan aspal yang ada di sudut bawah gambar, ya, tadinya rata. Sekarang selisihnya sudah sekitar 5 meter juga, ya. Jadi pergeseran sesar Palu Koro ini secara vertikal ya sekitar 5 meter, secara horizontal mencapai 5,5 meter. Lanjut. Nah, pada saat itu selain sesar Palu Koro sebagai sesar utama menampakkan wajahnya, juga muncul sesar sekunder, yakni sesar-sesar yang tegak lurus dengan sesar utama tadi. Salah satunya ini yang melintas di Jalan Merpati dan Jalan Sigma, sehingga hotel desa ini rusak total. Jalan Merpati ini patah dan terbelah dengan selisih 5 meter. Setelah jalannya diperbaiki, garis putih di tengah aspal itu tidak ketemu lagi. Jadi sesar sekunder ini kita istilahkan oblik, ya, slip oblik sesar. Sesar yang bergerak mencong. Vertikal juga, bergeser horizontal juga. Ya. Ini adalah sesar sekunder dan puluhan. Dan rata-rata bangunan yang ada di sesar ini juga rusak, ya, rusak berat. Termasuk hotel desa ini yang besar sekali kerusakannya karena pas pagarnya kena sesar sekunder ini. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, seperti disebutkan tadi bahwa gempa 7,6 yang pusatnya di darat ternyata menimbulkan longsor di laut, ya, di laut, dan kami mendapatkan data bahwa ternyata ada 5 lokasi tsunami pada saat yang bersamaan, yang semuanya diakibatkan oleh longsor di tubir pantainya masing-masing.
Yang pertama adalah tsunami di Teluk Tambu. Syukur di sini tidak ada yang meninggal, hanya kerusakan, dermaga hancur total dan puluhan rumah. Kemudian yang dekat pusat gempa ini di Teluk Sirenja, tidak ada juga korban tewas. Kenapa? Karena ketika terjadi gempa pendahuluan 3 jam sebelumnya, masyarakat sudah pada meninggalkan wilayah pantai menjauh ke arah perbukitan. Kemudian yang ketiga adalah tsunami di Teluk Palu yang sangat banyak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Kemudian yang sebelah kanan ini tsunami antara Toboli Parigi. Dan yang terakhir paling bawah pojok kiri tsunami di Kabupaten Pasangkayu. Jadi ada 5 lokasi tsunami yang diakibatkan oleh satu gempa yang berpusat di Sirenja, ya, Desa Lende. Ya. Total kalau di Kota Palu ini, di Teluk Palu, tinggi tsunami mencapai 11 meter. Nah, perlu kami informasikan bahwa sampai tahun 2005, tsunami yang diakibatkan oleh longsor hanya satu, yakni di Teluk Alaska. Dengan demikian, tsunami yang terjadi di Teluk Palu pada tahun 2018, karena penyebabnya adalah longsor semuanya, longsor tebing atau dasar laut, yang ada bukit-bukitnya mungkin, bisa dikatakan adalah tsunami kedua yang ditimbulkan oleh longsor. Nah, yang pertama di Alaska, ya, tahun 1960-an. Jadi, tsunami di Teluk Palu, di Teluk Tambu, Teluk Sirenja, Parigi Toribulu, dan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, ya, Desa Budong-Budong, itu diakibatkan oleh longsor, dan longsornya sendiri dipicu oleh gempa kuat dengan magnitudo 7,4. Ya. Lanjut. Slide ya, kelihatan di sini ada beberapa kapal yang terdampar di darat. Salah satunya adalah kapal Pelni, ya. Dan yang saya tunjuk panah ini di foto bagian bawah sebelah kiri itu adalah permukiman masyarakat yang fotonya ada di dalam lingkaran merah yang ada tulisan Abdullah 2005. Kebetulan saya sempat foto permukiman ini tahun 2005 lalu. Nah, ini semua permukiman rumah ini sudah hilang semua. Dari Wani ini sampai Kota Palu semua permukiman dan fasilitas yang ada di pantai dengan jarak kurang lebih 30 km sampai Kota Palu itu habis tersapu oleh tsunami. Dan puluhan kapal yang terdampar di darat dan puluhan perahu masyarakat yang rusak berat, sebagian ditemukan di celah-celah kebun kelapa dan kebun lainnya. Ya, jadi begitu rawannya orang bermukim di wilayah pantai yang lautnya rawan dengan tsunami. Lanjut. Slide berikut. Udah Pak, rumah panggung Pak. Ya, ini masih kapal ini di monitor saya. Iya, lagi ini Pak kali. Ya, ini adalah rumah-rumah panggung yang cukup ramah terhadap terjangan tsunami. Sayang sekali lokasi tempat rumah-rumah ini berdiri sudah menjadi zona merah karena jaraknya kurang dari 100 meter dari pantai. Dengan demikian rumah-rumah ini ya harus ditiadakan karena lokasinya sudah menjadi zona merah. Yang menarik bagi saya adalah angka 1938. Salah satu rumah yang ada di Desa Wani itu ada tulisan 1938 di bawah atapnya. Nah, kemungkinan pemilik rumah ini ketika membangun rumahnya ingin mengingatkan kepada kita bahwa Teluk Palu pernah tsunami pada tahun 1938. Mungkin itu maksudnya. Dan kemudian rumah ini diterjang lagi tsunami, cuma dinding bagian bawah saja yang rusak berat.
Adapun dinding bagian atas itu masih bisa diperbaiki, tapi sayang pemerintah sudah menjadikan lokasinya sebagai zona merah. Ya, lanjut. Lambat sekali. Kalau Zoom lebih cepat ya. Slide berikut. Udah Pak, Loli Banawa Pak. Masih. Oh ya. Ya, jadi di gambar itu adalah rumah-rumah antara Kota Palu sampai Donggala. Ya, sebagian tulang-tulangnya kuat, tapi dindingnya hancur semua diterjang oleh tsunami. Ya, tapi lokasi itu juga sudah menjadi zona merah, sehingga harus dikosongkan. Lanjut. Ya. Tolong diinfokan kalau sudah lanjut. Ini udah lanjut likuifaksi Indonesia Pak. Likuifaksi. Likuifaksi yang tercatat pertama adalah likuifaksi San Francisco tahun 1906. Tapi khusus Indonesia ada 3 yang dicatat oleh BMKG, yakni di Jayapura 10 Oktober 2002, di Seram Maluku 14 Maret 2006, dan Mamuju Utara Sulbar 15 Juni 2010. Tapi ada tambahan dari saya, itu gempa Bora 2015 menimbulkan likuifaksi juga. Ada gambar motor di situ di bawah. Itu tanah terbelah, dan di retakan tanah itu ada semburan lumpur hitam ke udara setinggi 5 meter. Kemudian di lokasi yang sama pada gambar di atas, sayang sekali terlambat difoto pada saat gempa 2018 yang lalu. Itu retakan tanahnya ya lebih lebar, lebih setengah meter, tapi semburan lumpurnya sekitar 1 meter saja. Dengan demikian bisa kita analisis bahwa dampak likuifaksi itu dipengaruhi oleh magnitudo gempa. Kalau yang di 2005 magnitudenya 6. Halo Pak Abdul. Halo. Halo, lanjut Pak. Ya. Jadi likuifaksi itu dipengaruhi oleh kekuatan gempa dan beban bangunan yang ada di atas lokasi tersebut. Gambar yang ada motor sebelah kirinya itu bangunannya masih 1 lantai. Ya, yang sebelah kanan motor itu masjid. Kemudian bangunan yang ada di belakang masjid itu masih rumah papan. Nah, setelah 2018, bangunan yang sebelah kiri motor itu sudah 2 lantai, dan bangunan yang ada di belakang masjid itu sudah rumah batu. Nah, ini sangat dipengaruhi atau sangat mempengaruhi kondisi likuifaksi yang terjadi di lokasi ini, di Kelurahan Ujuna, Kota Palu. Kemudian, gambar berikutnya, ya. Halo? Iya Pak, ini ada Petobo ya Pak, Petobo Balaroa. Coba. Daya rusak likuifaksi luar biasa. Itu logam dia remukkan. Ada beberapa mobil yang saya sempat ambil gambarnya. Itu remuk betul, ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa daya rusak likuifaksi itu sangat besar sekali. Kemudian kami mendapatkan bahwa lokasi permukiman yang mengalami likuifaksi ada 22, ya. 4 diantaranya likuifaksi berat seperti Balaroa, Petobo, Jono Oge, dan Sibalaya Selatan. Kemudian yang 18 lainnya itu permukiman tidak padat yang tidak terekspos. Yang terekspos itu hanya Balaroa, Petobo, Jono Oge, dan Sibalaya. Contohnya misalnya likuifaksi di Lero Satari pada gambar berikutnya, tolong. Ya. Halo. Ini Pak Lero Tatari. Ya. Di Lero Satari itu ya lingkaran merah, 2 rumah tertelan ke dalam tanah. Ya.
dua rumah tertelan ke dalam tanah. Kemudian di Lero sendiri yang lingkaran merah juga 3,5 rumah. Saya sebut 3,5 karena setengahnya masih ada di atas. Kemudian dalam lingkaran kecil itu rumah dan penghuninya hilang, tidak ditemukan sampai sekarang, tertelan ke dalam tanah. Lokasi ini selain mengalami likuifaksi juga mengalami tsunami dan downgrade. Masyarakat bilang sisa tsunami masih kelihatan, misalnya perabot rumah, lemari, kursi. Tetapi sisa likuifaksi tidak ada karena semuanya ditelan oleh bumi. Ya. Lanjut. Titik api, Pak. Balaroa. Ya. Ya. Jadi ternyata di Balaroa ini selain gempa likuifaksi juga terjadi kebakaran hebat di sana. Dari malam sampai pagi hari kelihatan di dua foto yang bagian atas. Dan sumber api ini berasal dari 7 titik, 4 dari kompor gas yang sedang menyala pada saat terjadi getaran gempa, dan 3 dari korslet listrik, ya. Jadi di sini juga untuk mitigasi pertimbangan tentang posisi kompor dan kondisi kualitas jaringan listrik di rumah harus diperhatikan dengan baik, ya. Karena getaran gempa bisa menimbulkan kebakaran yang hebat seperti yang terjadi di Balaroa. Di Potobo juga terjadi kebakaran, ya. Di beberapa tempat lainnya juga pada saat gempa yang sama juga terjadi kebakaran akibat kompor yang meledak. Lanjut. Land subsidence. Ya, downlift. Nah, downlift ini adalah penurunan permukaan tanah secara tiba-tiba ketika terjadi gempa. Teman-teman dari PUPR memberi istilah land subsidence. Ya, saya menggunakan istilah downlift karena ada lawannya, yakni uplift. Ya, uplift itu pengangkatan. Kalau kita menggunakan istilah land subsidence, susah mencari kata lawannya. Dan saya mendapati di lapangan ada 17 lokasi permukiman yang mengalami downlift. Ya, termasuk kebun-kebun yang tadinya berada di ketinggian, posisinya menjadi rendah. Desa yang paling parah mengalami downlift itu adalah Desa Tomte. Bisa dilihat pada gambar berikutnya. Lanjut. Sudah, Pak? Ya. Jadi desa ini setiap air laut pasang, dia tergenang dengan air laut. Ada penelitian dari Swedia mengatakan bahwa desa ini permukaan tanahnya mengalami penurunan sejauh 1 meter 80 cm. Dan ini terbukti bahwa ketika terjadi air pasang laut, maka desa ini tertutup. Dan ini terjadi sampai sekarang. Makanya saya katakan, Oh, Pak. Sepertinya ada masalah dengan koneksi ya. Iya, masalah ya, Pak. Alhamdulillah. Udah lagi seru nih downlift. Kita tunggu sebentar, Pak. Kita telepon bentar. Makanya dari tadi cari downlift itu apa? Living, Pak. Kayaknya ini Pak Zul, ke tendang Pak Zul. Bukan apa? Ke lift. Ya, ya. Koneksi internet sepertinya. Karena koneksi, karena masalah koneksi. Iya. Kita tunggu sebentar. Nah, udah masuk lagi. Pak Abdullah, silakan Pak Abdullah. ya. Pak Jadi, Abdullah, biar masukan biar tidak terlalu besar bandwidth yang dipakai, videonya dimatiin aja, Pak. Videonya dimatikan. Oh iya. Pak Abdullah lebih enak. Iya.
Sudah. Oke? Oke, siap Pak. Oke. Jadi berikutnya setelah download Desa Tompe, berikutnya slide berikutnya. Sudah Pak, ini Pak. Ya. Jadi itu adalah peta Teluk Palu dengan tanda-tanda orange itu adalah lokasi-lokasi yang mengalami downgrade, ya, atau penurunan permukaan tanah, dan semuanya menjadi dasar laut sekarang. Sebagian diantaranya adalah kampung, dermaga, ya, tanah kosong, permukiman. Dan ada 2 orang yang menghitung luas daratan Teluk Palu yang hilang, yakni Ahmad Imam dengan John O'Leary. Itu total yang daratan yang hilang di Teluk Palu saja, di luar Tompe, Lende dan sebagainya, itu hampir 41 hektar, ya, daratan Teluk Palu yang menjadi dasar laut sekarang. Ya. Nah, yang paling ujung itu di Donggala, yang paling ujung Donggala sana, ya, itu yang tewas di situ akibat downlift itu lebih 30, ya, hilang dengan rumahnya. Lanjut. Slide berikut. Ya. Nah, ketika terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 7,4, itu ada puluhan titik longsor yang terjadi di Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Sigi dan juga Kabupaten Parigi Motong. Ya. Di Kabupaten Sigi, perbukitan di belakang, di sebelah barat Desa Bangga itu longsor besar, sehingga beberapa bulan kemudian ketika terjadi hujan deras, maka yang mengalir dari arah ketinggian dari pegunungan bukan hanya air, tapi dengan lumpur dan pasir. Nah, setelah terjadi 3 kali hujan deras, maka desa ini sudah tertutup oleh material. Dan kami sebut desa ini mengalami sedimentasi sampai 3 meter, dan 100% permukiman di Desa Bangga itu sudah hilang, ya, tertutup oleh sedimen. Jadi ini adalah bencana ikutan yang diakibatkan oleh gempa 7,4 yang terjadi beberapa bulan sebelumnya, ya. Jadi desa ini permukimannya 100% sudah hilang. Ini saya foto April, tapi foto yang belakangan lebih parah lagi, ada yang atapnya sudah hilang. Desa Balongga juga menyusul, Desa Poi juga menyusul yang ada di sekitar desa ini. Jadi ini adalah bencana ikutan yang diakibatkan oleh gempa 7,4. Nah, kami menyebutnya ini sebagai kampung yang hilang, ya, menyisakan kenangan yang perih bagi warganya. Ya. Nah, sehingga khusus warga Desa Bangga, huntaranya ada 2 macam. Ada huntara karena korban gempa 28 September 2018, ada huntara karena korban sedimentasi, ya, rumahnya tertutup dengan material pasir dan lumpur. Lanjut. Nah, oleh karena itu, untuk wilayah yang mempunyai potensi bencana yang besar, itu konsep mitigasi harus tersusun dengan baik, dan konsep ini supaya bisa akurat dan tepat harus didukung oleh data. Data pertama adalah sejarah bencana itu sendiri yang pernah terjadi. Kemudian data potensi bencana yang kemungkinan akan terjadi ke depan. Baik konsep mitigasi fisik atau struktural maupun konsep mitigasi non-fisik atau non-struktural. Nah, sangat bagus kita sudah mempunyai aturan, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan mitigasi bencana. Ya, apa yang dimaksud dengan mitigasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.
baik secara fisik maupun non-fisik. Nah, yang dilakukan pasca bencana 28 September 2018 adalah menandai jejak sesar Palu Koro, seperti yang ada di foto berikutnya. Tolong ditampilkan foto berikutnya. Nah, tanggung jawab perorangan juga ada, diatur dalam pasal 27 bahwa setiap orang berkewajiban, ya, dengan beberapa ayat di sini ada 2, menjaga kehidupan, memberikan informasi yang akurat dan sebagainya. Tolong lanjut ke slide berikutnya. Nah, salah satu upaya mitigasi yang dilakukan secara fisik adalah memberi tanda kepada jejak sesar Palu Koro, dan di kiri kanan sesar ini 10 meter ke kanan, 10 meter ke kiri, pemerintah sudah menetapkan sebagai zona merah. Artinya di situ tidak boleh ada hunian dan bangunan-bangunan yang mengumpulkan orang banyak pada saat yang bersamaan, misalnya sekolah, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Meskipun ada juga yang bandel-bandel, seperti bandelnya orang menghadapi virus corona, ya. Ada juga yang bandel-bandel, ya. Nah, kita harapkan ada kesadaran masyarakat dan ketegasan dari pemerintah. Namun demikian, dari jejak sesar Palu Koro yang retak 156 km, masih sebagian besar belum diberi tanda. Ya, mudah-mudahan setiap desa bisa berimprovisasi menggunakan dana desanya untuk kegiatan-kegiatan mitigasi, yang salah satunya adalah menandai jalur sesar Palu Koro yang lewat di desanya masing-masing. Lanjut. Jalur evakuasi, Pak. Ya. Jadi 705 yang hilang tadi karena mereka tidak tahu kemana pada saat ada bencana. Ya. Nah, semua pada panik. Karena sebelumnya mereka tidak pernah diberitahu tentang lokasi titik kumpul sekiranya ada bencana. Oleh karena itu ke depan, di setiap kawasan permukiman, di kawasan sekolah, atau di mana saja yang biasa manusia banyak di situ, harus ada lokasi titik kumpul dan jalur evakuasinya. Lokasi titik kumpul tidak mesti harus dibuat khusus. Ya, lapangan yang sudah ada bisa digunakan. Misalnya dalam gambar ini, lapangan basket di Fakultas MIPA Unpad, nah itu dijadikan lokasi titik kumpul dan memang ini dimanfaatkan pada tanggal 28 September 2018. Jadi tidak mesti harus membuat khusus bangunannya. Yang penting itu jauh dari dinding bangunan, jauh dari tiang listrik, dan sebagainya. Aman, ya. Supaya ketika terjadi bencana, masyarakat bingung, anak-anak misalnya bingung, tidak ada orang tuanya, dia sudah tahu kemana dia harus berlari. Agar mereka mudah bertemu dengan keluarganya masing-masing setelah bencana berlalu. Ya. Lanjut. Rumah tahan gempa, Pak. Ya, kebetulan rumah nenek moyang orang Sulawesi itu rumah panggung. Mulai dari Minahasa, Buol, Toli-Toli, Tanakai di Palu misalnya, sampai Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, itu adalah rumah panggung. Cuma sayang, tidak merasa modern kalau tidak bikin rumah batu. Ya, akhirnya rumah panggung tadi ditinggalkan, dan pada bikin rumah batu, sehingga ketika terjadi gempa besar banyak yang mati di bawah runtuhan beton tersebut. Jadi saya berulang kali mengajak masyarakat untuk secara bertahap kembali ke rumah nenek moyang. Misalnya kalau mau dijual gampang diangkat seperti pada gambar ini, ya, rame-rame diangkat, ya, dipikul. Kalau ini dijual kan tanahnya tidak pergi, sertifikatnya tidak pergi. Tapi kalau rumah batu dijual, terjual dengan sertifikatnya. Ya.
Jadi rumah panggung itu yang penting lemari harus diikat, gelas piring kaca disimpan lemari yang pendek, jaringan listrik harus aman, toilet dan dapur berbahan batu dibangun di belakang atau di samping rumah. Ya, itu. Jadi sudah ada beberapa masyarakat yang rusak rumahnya, rumah batu kemarin, itu membangun kembali yang bahan kayu, ya, meskipun dapurnya, kamar mandinya tentu dari batu. Lanjut. Slide berikut. Kelebihan rumah panggung, di samping ramah terhadap getaran gempa, juga kalau terjadi banjir, ya, bisa yang punya santai-santai saja. Nah, ada gambar di bawah ini yang sudut, ada rumah panggung yang tidak bagus berdampingan dengan rumah batu yang bagus. Ya, pastilah ketika terjadi banjir, yang rumah panggung yang meskipun jelek rumahnya, yang punya tetap bahagia, sementara yang batu, yang bagus rumahnya itu menderita, ya, karena kemasukan banjir. Nah, ini salah satu kelebihan rumah panggung di rumah rawan, di daerah rawan gempa sekaligus rawan banjir. Ya. Slide berikut. Nah, ada 4 model rumah di sini. Yang warna biru, ini rumahnya meskipun tidak jauh dari jalur sesar Palu Koro, tapi rumah ini tidak mengalami kerusakan. Dia 2 lantai, tapi bagian bawah batu, bagian atas kayu. Ya, jadi berbahan kayu bagian lantai 2-nya, berbahan batu di lantai 1-nya. Kemudian yang sebelah kanan ini, memang lagi sial karena rumahnya pas. Tiang-tiangnya itu dilalui oleh sesar Palu Koro. Kemudian yang sudut kiri bawah, itu tiangnya dari beton, mungkin tulangannya kurang bagus sehingga miring. Kemudian ada juga rumah panggung yang bawah sebelah kanan ini mungkin karena tiangnya kecil, sehingga ketika terjadi gempa dengan magnitudo 7,4, rumah ini jadi miring. Jadi meskipun rumah panggung, ya kualitas kayunya juga harus baik dan kuat. Ya, lanjut. Nah, kelihatan di gambar ini, yang gambar atas itu di lokasi likuifaksi Sibalaya. Ya, di sini ada ratusan rumah yang hilang, banyak yang meninggal. Tapi yang menarik bagi saya adalah rumah panggung yang masih tetap bertahan. Jadi rumah panggung ini bisa seperti perahu di atas lumpur yang bergerak. Ya, bisa seperti perahu di atas lumpur yang bergerak, cuma tiangnya saja yang tertanam. Sehingga ketika terjadi bencana tersebut, andai kata yang punya rumah ini tidak keluar dari rumahnya, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia keluar dengan maksud ingin menyelamatkan diri, maka dia akan tertanam lumpur likuifaksi. Saya sudah melakukan penelusuran terhadap penghuni rumah ini. Ternyata sebelum bencana terjadi, dia sudah di masjid menunggu salat maghrib, ya. Jadi ketika terjadi bencana, rumahnya memang kosong dan kondisinya seperti perahu di atas lumpur yang bergerak, ya. Jadi salah satu kelebihan rumah panggung itu selain ramah gempa, ramah banjir juga bisa ramah terhadap likuifaksi karena berbahan ringan, ya, sehingga bisa menjadi bagikan perahu di atas lumpur yang bergerak. Kemudian ada rumah panggung di bawah ini 2, tiangnya patah. Ya mungkin karena rumah panggung ini kelebihan muatan. Ya, kelebihan muatan mungkin terlalu banyak lemari di atasnya. Dan setiap lemari banyak isinya. Sehingga ketika terjadi gempa besar, tiangnya patah dan rumahnya miring. Ya. Lanjut. Nah, jadi ini bagian dari mitigasi likuifaksi, ya. Nah,
saya sudah menelusuri wilayah-wilayah pantai di Sulawesi Tengah, ya. Ternyata ada 3 pola. Pola pertama itu seperti yang ada di Lembah Sada, ya. Lautnya rawan tsunami, kemudian deretan rumah, kemudian jalan, desa Enu ya, kemudian jalan, kemudian bukit. Nah, akhirnya ketika terjadi tsunami, mereka kan harus menjauh dari pantai, bukan berlari di atas jalan yang sejajar dengan pantai. Tapi faktanya ketemu bukit mereka, ya. Nah, kemudian untuk tipe permukiman seperti Dusun Mapaga, laut rawan tsunami, kemudian rumah, jalan, rumah lagi, kemudian semak belukar dan rawa-rawa. Ya, jadi ketika mereka ingin menjauh dari pantai, mereka ketemu dengan belukar dan rawa-rawa. Justru mereka bisa terperangkap di sini dan mati di situ. Nah, kemudian tipe yang ketiga seperti Ogo Amas, pantai yang rawan tsunami, permukiman, jalan, kemudian rumah lagi, kemudian kebun dan semak belukar. Artinya, untuk lokasi-lokasi rawan gempa dan tsunami seperti ini, andai kata pemerintah belum bisa melakukan relokasi, ya, karena ini harus direlokasi ini, maka paling tidak untuk kasus desa Enu misalnya, ya dibuatkanlah tangga dari beton yang lebar, supaya mereka bisa secepatnya menjauh dari pantai melalui tangga beton tersebut. Kalau Dusun Mapaga dengan desa Ogo Amas, ya dibuatkanlah jalan yang tegak lurus dengan pantai, supaya ketika ada tsunami atau bahkan isu tsunami sekalipun, mereka bisa segera menjauh dari pantai dengan menggunakan jalan yang ada, bukan menerobos semak belukar dan rawa-rawa. Nah, saya kira di daerah lain, di provinsi lain di Indonesia juga banyak pola permukiman seperti ini yang mengkhawatirkan sekali. Ya, lanjut. Nah, salah satu upaya mitigasi yang bisa dilakukan adalah dengan mencontoh apa yang dilakukan di kota Wellington, Selandia Baru. Kebetulan kami pernah berkunjung ke sana tahun 2012. Tsunami itu membunuh, tapi isu tsunami juga membunuh. Ketika masyarakat panik berlari atau berkendaraan dengan kecepatan tinggi dari wilayah pantai ke wilayah yang ketinggian, mereka bisa saja tabrakan. Ya, oleh karena itu pemerintah atau stakeholder lainnya bisa membuat tanda-tanda, ya, di mana batas aman tsunami. Seperti di kota Wellington ini, kebetulan jalannya ini dari ketinggian ke tempat rendah, di situ ada tanda gelombang laut warna biru dengan tulisan tsunami safe zone. Artinya, kalau sudah berada di lokasi ini, ya itu sudah aman, tidak usah lagi gas kendaraannya ditambah atau berlari kencang. Dan masyarakat yang kebetulan bermukim di wilayah yang sejajar dari garis ini tidak perlu ikut berlari mengambil jatahnya orang di pantai. Cukup keluar rumah saja di halaman dan memungkinkan, kalau memungkinkan ya membuat upaya-upaya pertolongan bagi masyarakat yang melakukan pergerakan cepat dari wilayah pantai. Nah, saya perkirakan di Indonesia masih kurang sekali dibuat seperti ini. Kebanyakan hanya membuat rambu-rambu dengan tanda panah. Disuruh orang berlari sejauh mungkin. Tidak dijelaskan sampai di mana batasnya orang berlari. Sehingga orang-orang yang di gunung pun kadang-kadang seperti yang ada di Donggala masih saja mencari gunung yang lebih tinggi. Ya, padahal wilayahnya sudah 3,5 km dari pantai dengan ketinggian di atas 200 meter. Di atas permukaan laut. 2 menit lagi, ya? Pak. 2 menit ya. lagi, Pak. Oke, lanjut. Kemudian lanjut. Selain itu, pengumuman seperti taman-taman yang ada di Selandia Baru, kemudian vegetasi di bibir pantai, ya, dikombinasi dengan bangunan fisik, misalnya dengan batu gajah dan sebagainya. Kemudian juga perlu dibuat monumen
monumen bencana di setiap lokasi yang ada, yang pernah terjadi bencana. Ini saya sangat menghargai apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah Jerman. Kebetulan kami ke Berlin tahun 2010 dan kami sempat memfoto sebuah gereja. Gereja ini gereja tua dan rusak, ya dihantam sekutu, mungkin dibom atau ditembak. Tapi pemerintah Jerman tidak meratakan tanah, tidak memperbaiki kembali ini gereja, tapi dijadikan monumen Perang Dunia Kedua dan memberikan peringatan kepada bangsa Jerman bahwa bangsa Jerman pernah mengalami masa kelam di masa Perang Dunia Kedua. Jadi setiap saat orang Jerman melihat gereja ini, dia akan teringat masa yang lalu yang kelam sehingga tidak ada lagi upaya untuk kembali ke hal seperti dulu. Nah, kemudian slide berikutnya, mitigasi non fisik. Ya. Mitigasi non fisik. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, mitigasi non fisik itu ya misalnya menyusun standar bangunan dan infrastruktur yang tahan bencana. Kemudian ini amanah dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ini amanah yang saya tuliskan di sini. Menyusun standar bangunan ya yang ramah terhadap bencana terutama gempa, menyusun standar materi pendidikan, kurikulum, dan sosialisasi tentang kebencanaan. Menyusun atau merevisi perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Menyusun RT/RW, rencana tata ruang, yang berbasis mitigasi bencana. Kemudian perkuat itu institusi BPBD. Kenapa? Karena BPBD itu esensinya adalah untuk mengurangi risiko bencana. Bukan justru menunggu terjadinya bencana, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi, dan konstruksi. Justru di prabencana ini peranan BPBD. Oleh karena itu BPBD harus diperkuat dengan dukungan dana atau peningkatan sumber daya manusia. Kemudian melakukan sosialisasi tentang kebencanaan dan mitigasinya, melakukan seminar, ya, dan menetapkan zona merah. Ya, saya lupa tulis ini, zona merah yang tidak boleh ada hunian di situ dan bangunan-bangunan tempat berkumpulnya orang banyak. Kemudian visi misi setiap calon kepala daerah. Jadi calon kepala daerah harus mengetahui potensi bencana yang ada di wilayahnya, harus mengetahui aturan-aturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh karena itu kita paksa pada calon kepala daerah ini untuk belajar tentang kebencanaan dengan memasukkan dalam visi misi dan dijadikan bahan debat pilkada. Ya, lanjut. Ya, RT/RW yang selama ini kita susun itu berbasis ekonomi, ya, estetika dan lain-lain. Nah, harus dirubah. Mitigasi harus ditempatkan pada bagian pertama. Karena apalah gunanya pembangunan ekonomi estetika ketika bencana datang, semuanya akan rusak. Oleh karena itu, maka RT/RW harus lebih dahulu mengutamakan tentang mitigasi bencana. Nah, kemudian tadi saya singgung perkuatan terhadap lembaga di BPBD. Lanjut. Lanjut. Ya. Saya kira sudah selesai materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada yang kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah untuk presentasi yang sangat bagus sekali menampilkan beberapa fakta yang terjadi di Palu yang sebelumnya kita cuma tahu dari media gitu ya. Ini langsung kita dapat kabar dari